Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, hati adalah pusat kehidupan manusia. Ia bukan sekadar organ fisik, tetapi tempat bersemayamnya iman, keikhlasan, dan kesadaran akan Allah. Jika hati hidup, maka hidup seseorang akan dipenuhi cahaya. Namun, jika hati itu mati, maka meskipun jasad masih berjalan, sejatinya ia telah kehilangan arah. Lalu, apa saja tanda-tanda hati yang mati? Tanda pertama adalah tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah ketika seseorang mendengar Al-Quran dibacakan, tetapi hatinya tetap kering, tidak bergetar, tidak merasa takut, dan tidak juga merasa rindu kepada Allah, maka itu pertanda bahaya. Padahal Allah berfirman bahwa orang beriman adalah mereka yang bergetar hatinya ketika nama Allah disebut. Jika ayat-ayatnya tak lagi menyentuh, bisa jadi hati itu telah mengeras, bahkan mati. Tanda kedua adalah terus-menerus melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Namun, hati yang hidup akan merasa gelisah, menyesal, dan ingin segera bertaubat. Sebaliknya, hati yang mati justru merasa biasa saja. Bahkan, dosa dilakukan berulang-ulang tanpa penyesalan. Ia tertawa dalam maksiat, bangga dalam pelanggaran, dan merasa aman dari murka Allah. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Tanda ketiga adalah tidak merindukan ibadah. Salat terasa berat, Al-Quran jarang disentuh, zikir terasa membosankan, dan majelis ilmu dihindari. Hati yang mati tidak menemukan kenikmatan dalam beribadah. Padahal ibadah adalah kebutuhan ruhani, sebagaimana makanan adalah kebutuhan jasmani. Jika seseorang tidak lagi merasa butuh ibadah, itu pertanda hatinya sedang sakit, bahkan menuju kematian. Tanda keempat adalah keras terhadap nasihat. Ketika diingatkan, ia marah. Ketika dinasehati, ia menolak. Bahkan mungkin merendahkan orang yang menasehati. Hati yang hidup akan menerima kebenaran, meskipun terasa pahit. Namun hati yang mati justru menolak kebenaran, karena kesombongan telah menutupinya. Tanda kelima adalah cinta dunia berlebihan dan lupa akhirat. Seluruh pikirannya hanya tentang harta, jabatan, dan kesenangan dunia. Ia rela melanggar aturan Allah demi keuntungan dunia. Ia lupa bahwa kehidupan ini hanya sementara. Hati yang mati terikat kuat dengan dunia, seakan-akan ia akan hidup selamanya di dalamnya. Tanda keenam adalah tidak peduli terhadap halal dan haram. Baginya, yang penting untung. Dari mana datangnya rezeki tidak lagi menjadi perhatian. Ia makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram, dan hidup dari yang tidak diridai Allah. Ini adalah tanda bahwa nurani telah tertutup. Tanda ketujuh adalah hilangnya rasa malu dalam berbuat dosa. Ia tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat maksiat, bahkan mungkin melakukannya secara terang-terangan. Rasulullah mengajarkan bahwa malu adalah bagian dari iman. Jika rasa malu hilang, maka hilang pula iman dari dalam hati. Tanda kedelapan adalah tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ia merasa aman, seolah-olah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal setiap amal, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Hati yang mati tidak memikirkan hari akhir, tidak takut pada azab, dan tidak berharap pada surga. Tanda kesembilan adalah membenci kebaikan dan mencintai keburukan. Ia merasa terganggu ketika melihat orang lain beribadah, tetapi merasa nyaman dalam lingkungan maksiat. Bahkan mungkin ia mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ini adalah kondisi hati yang sangat jauh dari cahaya iman. Tanda X10 adalah tidak tersentuh oleh kematian. Ia melihat orang meninggal, namun tidak mengambil pelajaran. Ia mengunjungi kuburan, tetapi tidak merenung. Padahal kematian adalah pengingat paling kuat. Jika kematian saja tidak mampu melembutkan hati, maka itu pertanda hati telah sangat keras. Hati yang mati bukanlah kondisi yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari dosa yang terus menumpuk, kelalaian yang dibiarkan, dan jauhnya diri dari Allah
Setiap dosa meninggalkan noda di hati. Jika tidak dibersihkan dengan taubat, noda itu akan semakin menutupi hati, hingga akhirnya menjadi gelap dan mati. Namun, kabar baiknya adalah hati yang mati masih bisa dihidupkan kembali. Selama seseorang masih diberi kesempatan hidup, pintu taubat selalu terbuka. Kunci untuk menghidupkan hati adalah kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar adalah pembersih hati. Dekatkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya bagi hati. Jaga syalat, karena syalat adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Pilih lingkungan yang baik, karena teman yang soleh dapat menghidupkan hati yang mati. Selain itu, ingatlah kematian. Renungkan bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal. Jangan tunggu sampai hati benar-benar mati. Karena ketika hati telah mati, kebenaran tidak lagi terasa sebagai kebenaran. Dan kebatilan dianggap biasa. Itulah kondisi yang paling berbahaya dalam hidup seorang manusia. Maka hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah masih hidup dan peka, atau mulai mengeras dan mati? Semoga Allah melembutkan hati kita, menghidupkannya dengan iman, dan menjauhkan kita dari kerasnya hati yang membawa kepada kesesatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.